Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi. Sebelum saya mulai Dua Sisi malam hari ini, kami ingin mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita atas berpulangnya ulama kita Syekh Ali Jaber. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kemarin Presiden Jokowi menandai dimulainya vaksinasi di tanah air dengan menerima suntikan vaksin perdana vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM, izin penggunaan darurat vaksin. Dan tidak hanya Pak Jokowi, bersama 20 orang lainnya dengan berbagai latar belakang profesi juga menerima vaksinasi perdana untuk hari Rabu kemarin. Nah, vaksinasi sudah mulai berjalan, namun pro dan kontra masih terus terjadi, resistensi dari masyarakat juga masih terus bergulir. Apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan masyarakat? Lalu bisakah masyarakat menolak divaksin dan bisakah diberikan sanksi bagi mereka yang menolak? Malam hari ini Dua Sisi akan bahasnya, vaksinasi hak atau kewajiban. Sebelum kita mulai berbincang, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio. Terima kasih kehadirannya Bapak-bapak. Ada Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat malam. Selamat malam. Ada Pak Ahmad Rusdan Utomo, pakar biologi molekuler. Selamat malam, Pak Ahmad. Dr. Nazar, Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota PBID. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Dan Bung Haris Azhar, aktivis HAM. Selamat malam. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum saya mulai berdiskusi, saya ingin tanya satu persatu, boleh dong ya? Bersedia nggak divaksin, Bang Haris? Sementara belum. Dokter? Kenapa? Belum yakin sama obat yang udah datang itu. Tapi mau divaksin kalau obatnya udah bagus. Oke, dokter? Bersedia. Pak Ahmad? Siap, insya Allah. Bang Arya? Pasti. Pasti ya. Iyalah, Sudah yakin semua, tapi ada yang masih belum yakin. Ini Bung Haris di sini mewakili, mungkin Anda sebagian di rumah yang juga merasa masih belum yakin. Pertanyaan saya, Bung Haris, kenapa masih belum mau? Dan juga kan sekarang ini ramai katanya ini hak atau kewajiban. Ini kalau yang diwajibkan kok melanggar HAM katanya, dipaksa orang untuk menerima vaksin justru melanggar HAM gitu. Apa yang menjadi point of view-nya? Jadi gini, kalau di rumah besarnya, di Undang-Undang Kesehatan, kesehatan itu kalimat pertama di Undang-Undang Kesehatan itu hak asasi manusia. Kalau hak itu artinya sesuatu yang harusnya diberikan kepada kita, bukan kita diwajibkan. Nah, kewajiban dalam HAM itu, kewajiban itu akan muncul ketika kita menghormati haknya orang lain. Jadi disitulah kita dibatasi, bukan kitanya diwajibin gitu, enggak. Nah, dalam konteks ini langsung ke poin ini, dengan perdebatan yang ada bahwa bisa disanksi pidana, menurut saya begini, kalau misalnya dengan tidak divaksin saya misalnya ini tidak divaksin, lalu saya menjadi instrumen perluasan wabah yang kemudian memburuk di pasal 93 di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu limitatif. Limitatif itu artinya saya bisa dipidana jika mengakibatkan sejumlah hal. Nah, kalau saya tidak mau divaksin, maka negara lewat aparaturnya harus menjelaskan kalau kamu tidak divaksin, kamu perginya ke sini, badan kamu melekat ini, di dekat kamu ada apa, harus dijelaskan. Ini kita ada 267. Kalau misalnya pakai pendekatan hukum seperti itu, sanksi. Pendekatan masyarakat yang pro sama yang anti pemerintah, memvisualkannya lewat penolakan ini ada berapa puluh juta, maka negara harus membuktikan atau masyarakat itu juga minta dibuktikan kalau saya nggak mau divaksin kenapa. Nah, saya merasa, ini jadi kayak kesimpulan nih, saya merasa bahwa sebenarnya yang penting tuh dari negara hari ini proporsional aja menjelaskannya kepada masyarakat. Vaksin kita ini baru 2 kali uji klinis, barangkali nanti Pak Dokter bisa menjelaskan, baru 2 kali uji klinis. Lalu saya suka sama pendekatannya siapa nih, Dokter Tirta, kemarin di TV One pagi saya lihat, dia bilang begini, ini saya mau kutip juga, dia bilang, ini mungkin saya salah kutip, tapi biarkanlah saya coba meyakininya, vaksin ini bukan satu-satunya, dia menjadi pelengkap dari berbagai hal yang diamanatkan lewat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi PSBB, pengetatan, nutup bandara dan lain-lain, terus berkampanye 3M, 3T, itu jadi semua kelengkapan yang harusnya saling mengisi. Nah, vaksin itu diinformasikan, bukan dikampanyekan ayo vaksin.
Saya agak bingung juga ngelihat banyak orang rame-rame ayo vaksin, tadi pagi masih lagi. Ini kok saya lihat kayak sunatan massal. Orang pakai panggung, ada TV ini, TV itu Jadi nonton. yang menjadi keberatan bagi Anda hanya cara deliverynya, informasi ke masyarakat? Harusnya atau memang proporsional. Bahwa jujur, proporsional baru ada segini. Dan yang kedua menurut saya nanti Om Aryan yang bisa menjelaskan. Kok dilalah langsung berapa juta langsung dipesan? Padahal menurut saya bisa kan mesen dulu 2 juta, disampaikan kepada target grup yang sesuai target uji klinisnya dulu. Misalnya uji klinisnya hanya pada anak muda, pada olahragawan, pada ini, pada ini, pada ini. Ada list-list tertentu yang sudah dibuktikan oleh lab di Brazil yang sudah ramai dibicarakan orang bahwa di dalam ada sejumlah kategori orang atau manusia yang belum masuk dalam target uji klinis. Nah untuk itu mesti disampaikan, sorry ya, kita cuma mesen 2 juta dulu atau 3 juta dulu, kami sampaikan ke sini karena jadi ini berbasis ilmu pengetahuan kedokteran itu sendiri. Sebentar, tahan di situ loh, jangan panjang-panjang dulu. Siap. Bung Arya, tadi dikatakan, Bung Arya, kenapa nggak proporsional aja, jujur dan terbuka gitu loh, kalau memang tahap ujinya masih tahap 2, jadi masyarakat nggak bertanya-tanya begitu. Ini kan sudah tahap 3 selesai. Ya. Sudah tahap 3 selesai gitu ya, jadi BPOM juga sudah mengeluarkan bahwa ini aman gitu ya, efikasinya diberitahu juga gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa jumlah manusia dibandingkan jumlah produksi vaksin yang ada itu jomplang. 7 miliar jumlah manusia seluruh dunia, produsen vaksin yang ada tidak bisa jadi ini adalah semua. Ada juga namanya perebutan terhadap akses terhadap vaksin. Makanya PBB lewat Gavi dan sebagainya itu berpikir juga untuk negara-negara miskin. Jangan sampai negara miskin itu nggak mendapatkan vaksin. Akhirnya kan ini kasihan, kalau dia karena nggak punya uang, nggak bisa beli, akhirnya nggak bisa ngakses vaksin. Akhirnya nanti negara tersebut bisa terkucil juga di dunia gitu, karena bakal terkena dengan ini. Nah, ini yang membuat kita, ya pemerintah itu adalah bagaimana mengamankan dulu. Itu jawabannya tuh, jadi buru-buru diamankan dulu. Karena apa? Nanti kalau kita kekurangan, kan ini gini, bahwa vaksin ini kan bukan tiba-tiba cung, ada, enggak juga. Ada produksinya, ada proses produksi. Saya kasih contoh aja. 15 juta vaksin yang bulk kemarin datang ke Indonesia. Itu bukan dalam posisi siap divaksin, tapi diproduksi lagi. Diproduksi Bio Farma itu sampai pakai botol itu saja butuh 1 bulan, itu butuh 7,5 juta. 7,5 juta vaksin itu butuh 1 bulan untuk bisa didistribusikan. Jadi butuh proses. Nah ini produksinya, jadi nggak sesimpel bahwa proses produksinya langsung bek gitu ya jadi vaksin, kayak enggak gitu ya. Tapi ada proses yang teknis. Prosesnya panjang, makanya beli di awal. Betul, gitu ya. jadi, nanti dilanjutkan Bang Arya, tahan dulu boleh nggak? Maksudnya gini, vaksin yang Pfizer apapun semua itu masih sedikit jumlahnya di dunia. Karena pabriknya memang belum siap juga untuk memproduksi banyak-banyak. Gitu loh. Sinovac sudah banyak ya berarti ya? Belum juga. Buktinya kita hanya dapat tahapan. Kalau belum juga ya sama aja berarti. Tahapannya memang baru 12 juta, tahapan pertamanya. Makanya ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita ambil sehingga supaya bisa meriset dulu. Jadi kita amankan dulu nih vaksinnya ini. Jangan sampai nanti kita sabar, tunggu. Kebagian, nggak kebagian. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Mahal juga nanti. Gitu. Bisakah dijawab kekhawatiran masyarakat, vaksin atau enggak, hak atau kewajiban, nanti kita lanjutkan usai jeda 2 sisi saat lagi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kayak, bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main. Oke, itu tadi pernyataan salah satu anggota Komisi 9 Rifka Ciptani yang keberatan, menolak dengan sangat jelas dan clear, nggak mau divaksin, mendingan saya nanti
jual mobil katanya biar bayar denda deh begitu. Gimana tuh Bang Arya? Meyakinkan masyarakat yang masih banyak Ya nggak itu mau. memang tugas kita lah ya, tugas kita untuk apa namanya, untuk memberikan informasi terus kepada publik ya. Langkah-langkah misalnya kemarin Pak Jokowi yang pertama divaksin itu adalah meyakinkan publik bahwa vaksinasi ini adalah memang harus kita kerjakan sama-sama. Dan Pak Jokowi depan yang pertama, kemudian diikuti oleh menterinya, kemudian di daerah diikuti oleh gubernurnya gitu ya. Hampir sekarang ini semua gubernur yang nggak kena corona ya. Itu semua sudah divaksin juga. Kemudian bupati-bupati juga begitu. Jadi mereka mengambil peran sebagai pemimpin. Nah itu adalah bagian untuk meyakinkan dari level pemimpin dari atas sampai level pemimpin dari bawah itu mengambil peran itu gitu. Bahkan kawan-kawan MUI juga begitu. Mereka juga minta untuk di daerah juga diberikan kepada teman-teman MUI untuk masing-masing leadernya MUI di daerah provinsi untuk divaksin. Itu adalah bagian dari langkah-langkah kita meyakinkan. Jadi mulai dari tokoh-tokoh dan Oke. sebagainya untuk masuk. Jadi kalau ada penolakan wajar. Hampir semua, nggak hanya vaksin corona, vaksin yang lain juga ada yang menolak itu gitu. Oke, sebentar Bang, sebelum kita lanjutkan kami ingin menghadirkan nih polling yang kami lakukan juga di sosial media, di Twitter ini kita juga bikin polling nih, polling kecil-kecilan mengenai pelaksanaan vaksin nih. Apakah Anda sudah siap disuntik vaksin Sinovac? Ada 16% yang siap, 34% masih ragu, tidak siap 50%, cukup banyak ini. Banyak Ini yang nggak harusnya siap ngomong sama saya tadi. Kalau saya pasti bisa saya naikin tuh, yang siap sampai 70%. Ini kan kita bikin sebentar. Nah gimana nih, Dokter Nazar, Pak Ahmad, dengan kondisi begini, kita harus vaksin ini kan tujuannya memang vaksin bukan solusi satu-satunya untuk menghentikan pandemi, tapi ini bisa membantu untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunitas. Tapi banyak masyarakat, bahkan itu wakil rakyat tadi juga nggak setuju. Apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan? Bisa dijelaskan nggak dok? Arti 65,3% efikasi itu apa? Biar bisa meyakinkan masyarakat. Ya, kita oke itu dulu saya jawab ya, tapi sebelumnya itu ada bahwa WHO kan menetapkan paling kurang harus menggunakan vaksin yang efikasinya itu 50% atau lebih. Itu artinya kemampuan, sederhananya efektivitasnya kemampuan dia memberikan perlindungan untuk dua hal. Kalau perlindungan terhadap terhadap imunitasnya itu mesti paling rendah itu sekian 50%. Uji klinis sudah menunjukkan kita yang nomor 2 terendah ya, itu 65%. Turki mencapai 92%, lalu Brazil 78%. Brazil kemarin dikoreksi jadi 50 kemarin. Ya, oke, itu enggak persoalan. Tapi yang jelas itu artinya biar kita semua paham, kita tuh sudah di atas dari yang seharusnya diterapkan lalu. Itu shuttle dulu untuk sementara. Artinya bagaimanapun cara datangnya. Ini saya menyinggung nanti Bung Arya nanti bisa mana itu. Bagaimanapun cara datangnya, bagaimanapun memesannya, dari manapun datangnya, dengan standar yang seperti itu, apalagi sudah keluar emergency use authorization itu juga menjadi selesai. Menjadi selesai buat saya sih, tanda kutip selesai. Berdasarkan itulah ide yang sudah terbiasa kami bermain dengan vaksin, berbiasa kami melakukan imunisasi, harus menyatakan sikap dan sudah menyatakan sikap. Vaksinisasi ini harus berjalan. Itu dulu. Oke. Kita mengelaborasi ke belakang boleh. Itu menggelitik pertanyaan ini hak atau kewajiban. Itu suatu hal yang sangat bagus. Untung ada beliau nih di sebelah kiri saya. Tetapi yang jelas ada satu hal perkara herd immunity. Anda tadi menyinggung herd immunity. Herd immunity ini harus dicapai. Saya setuju Tirta bilang. Dari awal kita sudah mengatakan itu. Herd immunity ini adalah sesuatu bagian dari cara menyelesaikan pandemik. Menyelesaikan itu berarti dari mulai memutus rantai, pengobatan bla 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 bla. Ini bagiannya yang bisa dipertanggungjawabkan saintifik. Betul nggak, Bun? Yang bisa dipertanggungjawabkan saintifik. Herd immunity. Yang bisa dipertanggungjawabkan saintifik, herd immunity seperti apa? Sudah lazimnya yaitu melakukan kekebalan. Kekebalan dilakukan kekebalan buatan. Vaksinasi. Itu dulu. Jadi ini yang seharusnya disosialisasikan, tapi bukan hanya dengan pamflet, dengan
tagar, enggak. Sosialisasinya harusnya dengan edukasi, edukatif. Itu yang kurang menurut Anda, Dok? Supaya orang di Rengas Dengklok, orang di Wamena sama pemahamannya dengan orang di Jakarta. Setuju kan Bung Arya? Ini sebenarnya yang edukatif itu. Jadi bukan hanya sekedar itu apa. Jadi kembali ke yang tadi, masyarakat tuh tahu seperti yang dikatakan apa tadi Azhar tadi. Ini tahu untuk apa dia divaksin. Yang itu tadi, imunisasi itu suatu bagian. Katakanlah itu bagian hilir yang dia bisa bertanggung jawab secara saintifik. Bagian hulunya, yang ini dia nih, yang 5M ini. Saya setuju 5M loh. 5M ya? Bukan 3M. Kurang itu. 3 miliar, 5 miliar lebih besar itu ya. 5. Iya. Itu yang hakiki. Untuk itu perlu role model, perlu contoh. Orang-orang seperti beliau-beliau tokoh masyarakat ini dia mencontohkan. Untuk udah dicontohkannya. Tadi kan waktu ngomong buka. Harusnya waktu ngomong tutup. Nah, ini koreksi sedikit. Bicara role model, kemarin role model melakukan agak kesleo ini dia. kemarin. Nah, kembali ke yang habis tadi. divaksin jalan-jalan. Ini dia. Di 3M, 5M ini role model itu penting. Oke. Siapapun tokohnya, dia mulai RT, RW. Jangankan misalnya camat, kapolsek, bupati. Ini yang tidak ada sama kita. Tidak edukatif sampainya. Mohon maaf. Harus sifatnya edukasi ya. Pak Ahmad, 65,3%. Nah, sebentar loh, saya belum selesai. Beliau ini akan mencerita tentang banyak tentang biomedik. Nah, jadi yang paling penting sekarang supaya sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Haris tadi itu yang udah dilansir sama Tirta kemarin pagi itu ya. Itu supaya bahwa vaksin ini bukan satu-satunya, yaitu dengan menekankan 3M, kalau menurut saya 5M itu tadi. Dan itu benar-benar ada tokoh yang mencontohkan. Ya, jadi baru dia conjugate, baru dia tuh nyambung. Kalau enggak seperti sirkulus, kami menyebutnya sirkulus vitiosus, lingkaran setan. Ya kan, dihilir udah oke, bla 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 bla. 3 bulan kemudian yang di hulunya nggak beres gitu ya. Ini, jadi tidak lagi pakai tagar-tagaran, harus diberikan edukasi, sosialisasi yang edukasi. Sementara baik, itu nanti biar Pak Ahmad nanti yang soal 65,3% efikasi itu artinya apa? Usai jeda kita akan berikan penjelasannya. Tetaplah di Dua Sisi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya ingin menghadirkan terlebih dahulu yang di belakang bapak-bapak ini, boleh kita lihat ini mengenai efikasi tadi yang sempat saya singgung sebelum jeda, uji klinis vaksin Sinovac ini. Di Indonesia dengan 1.600 relawan, efikasinya 65%. Di Brazil dengan 13.000 orang, efikasinya 50,4%. Di Turki 7.000-an relawan, itu efikasinya 91,25%. Nah, Pak Ahmad mungkin bisa dijelaskan nih, diberikan pencerahan buat yang menonton malam hari ini, apa sih maksudnya 65,3 angka hasil efikasi ini? Oke, baik, makasih. Mungkin izin saya akan cerita dulu mengenai pandeminya dulu ya. Jadi COVID-19 ini Bapak Ibu sekalian itu memang unik ya. Ini penyakit virus ini yang kita bisa lihat ada keunikan, yaitu apa? Adanya OTG. Jadi kalau kita belajar dari SARS atau dari MERS, itu kita nggak ada cerita OTG itu. Orang yang bergejala itu ya orang yang menularkan. Tapi sekarang kita dalam posisi ketika orang terinfeksi itu menarik. Jadi kalau kita lihat virusnya itu, virus COVID ini, dia itu menyerang rongga nafas atas dan rongga nafas bawah. Nah, modus penularan itu mulai rongga nafas atas. Makanya itu kenapa kita maskeran. Kalau bisa tetap pakai maskeran walaupun kita bicara. SARS dan MERS, dia tidak di rongga nafas atas, dia di rongga nafas bawah. Sehingga kalau dia terinfeksi, dia bergejala. Nah, kalau kita bicara vaksin, ini sebetulnya bagian dari beberapa modus pengendalian. Kita ingat bagaimana negara-negara yang lain, New Zealand, Vietnam, tetangga kita, itu bisa crash the curve tanpa vaksin. Apa kuncinya? Karena mereka bisa mencari orang-orang yang berkeliaran itu, yang tanpa bergejala untuk segera diisolasi. Jadi seharusnya setiap satu kasus, WHO mengatakan, cari 10-30 kontak eratnya. Karena apa? Nanti kalau misalnya ada virus di situ, walaupun dia belum menampakkan gejala, segera isolasi terpusat. Nah, ini menarik. Jadi bukan isolasi mandiri malah, isolasi terpusat. Karena kalau isolasi mandiri apa yang terjadi? Dia malah menularkan kepada anggota keluarga yang lain, ya kan?
Nah, Family cluster. ala family yang lain, ada family cluster, betul sekali dok. Nah, ini menjadi isu yang harus dilihat. Kalau kita mau Tracing dan tracking itu yang yes, penting ya. itu TLI itu kita masih lemah. Di Jakarta mungkin sekitar 1 kasus 4 yang kita cari gitu. Tapi itu sudah tinggi untuk di Indonesia, tapi kita masih jauh. Maka kita harus kalau kita mau istilahnya lantai bocor gitu ya, kita jangan sibuk ngepel lantainya, cari sumber bocornya bocornya di di mana. mana. Dan itu adalah di 3T. Masyarakat membantu dengan 5M ya. Jadi nggak cukup nih 3M, harus dengan ada 5M. Tapi masyarakat nggak bisa mengatakan 3T karena yang punya aset PCR, yang punya aset segala macam kemampuan kontak tracing, aset negara itu Kemenkes. Dia yang punya semua aset tadi itu. Makanya kalau itu digerakkan secara masif, cari semua orang-orang yang bergejala dan yang belum bergejala tapi positif, segera isolasi. Itu kalau kita ingin menurunkan angka dari penambahan kasus baru. Sorry saya potong dikit. Berarti dengan konteks judul ini yang punya kewajiban itu adalah negara dengan 3T-nya ya. Kalau kita mau menurunkan angka baru. Okay. Nah, efikasi di sini ini sebetulnya mohon maaf nih sebetulnya ya. Ini konteksnya itu lebih ke arah menurunkan orang yang bergejala. Okay. Nah, kita lihat bagaimana uji klinisnya. Menurunkan orang yang bergejala. Bergejala, bukan untuk menurunkan angka Infeksi. baru. Yes. Infeksi. Karena apa? Karena makanya kita harus belajar nih uji klinisnya bagaimana sih desain uji klinisnya. Makanya saya agak sedikit kecewa mengapa dalam komunikasi kita ke publik itu ada satu missing crucial point. Bahwa kalau kita lihat dalam uji klinis itu yang diukur adalah kan ada misalnya kalau kita ambil angka Pfizer misalnya ya. Itu 20.000 relawan diberikan placebo, 20.000 relawan diberikan vaksin. Oke? Yeah. 20.000 orang full vaksin, 20.000 air garam gitu kan. Nah, itu artinya bukan berarti 65% akan kebal 35% dari relawan kena COVID, bukan seperti itu sebetulnya. Jadi mereka lihat relatif risk. Nah, yang mereka hitung, Bu, itu adalah berapa banyak sih orang yang akhirnya bisa terproteksi dari gejala tadi itu. Mereka tidak menghitung berapa yang terinfeksi. Oke, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita terinfeksi, si virus ini kan bisa masuk ke rongga nafas atas. Dia belum masuk rongga nafas bawah kan, tapi pasti di sini nih dia masih bisa menularkan. Nah, itu yang menyebarkan. Itu yang menyebarkan. Tapi yang diukur dalam uji klinis bukan orang yang terinfeksi. Mereka mengukur orang yang virusnya masuk ke dalam. Sudah bekerja. Dan sudah bekerja. Dan itu yang diukur. Jadi, apakah vaksin efikasi ini maksudnya? Jadi kalau kita sekali lagi angka Pfizer, mereka ambil 20.000 orang yang placebo, 20.000 orang yang vaksin. Kelompok placebo ternyata ditemukan 162 kasus dengan gejala. Tapi kalau yang kelompok vaksin ketemu berapa? Cuma 8. Nah, berarti relatif risknya itu yang dilihat. Jadi kalau dia tidak divaksin, 162 per 20.000. Sedangkan kalau yang diberikan vaksin turun menjadi 6 per 20.000. Maknanya apa nih Mbak? Ini berarti kalau misalnya harian di Indonesia yang bergejala berapa misalnya? Katakan saya nggak tahu sehari 1.000 orang yang bergejala. Kalau misalnya cakupan vaksin ini tinggi bisa menurunkan orang yang bergejala. Dan itu masih penting. Kalaupun misalnya angka pahitnya nih 50% aja, lupakan 65%. Pahitnya minimal 50%. Itu beban fasilitas kesehatan untuk menangani orang yang bergejala itu nggak main-main. Tapi itu nggak bisa crash the curve. Kalau kita mau crash the curve, itu berarti kita harus apa? TLI-nya harus tinggi. Harus masuk. Sekarang masih belum jalan itu belum maksimal. Itu kita semua. Jadi kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus masif TLI-nya, rakyatnya harus siap dengan 5M-nya. Gitu. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini mengenai hak dan kewajiban. Selanjutnya yang menjadi isu juga adalah adanya sanksi. Pemberian sanksi bagi mereka yang menolak. Bung Arya akan menjawabnya nanti ya. Boleh dilanjutkan usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya, kita lanjutkan kembali Dua Sisi, Bapak-bapak. Kita lanjutkan lagi tadi masalah ini sanksi yang akan diberikan ini, Bung Arya. Kita akan lihat nih di belakang Anda ini bisa dilihat Wamenkumham #2 menolak vaksinasi COVID bisa dipidana. Satu ya. Yang kedua, kita lihat selanjutnya. Tolak vaksinasi COVID-19 dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara. Nah, ini boleh diberikan penjelasan kan nih? Ini maksudnya apa? Benar akan berikan sanksi bagi mereka yang menolak? Sanksi administratif kah? Benar sanksi sampai sanksi pidana kah? Atau seperti apa? Enggak lah ya. Sampai hari ini regulasinya juga belum ada yang seperti itu gitu ya. Dan lagi nanti kalau gitu kan dipidana nanti penjara kita penuh.
Kalau orang tolak penuh nanti bahaya corona lagi, enggak lah, enggak sejauh Tapi itu lah. pernyataan ini dikeluarkan oleh Wamenkumham. Enggak, tadi udah dikonfirmasi enggak lah. Enggak seperti itu. Jadi ini tidak seperti itu. Tidak ada, belum ada sampai hari ini regulasinya bahwa Jadi tidak diwajibkan ya. gini, nanti kita serahkan aja sama daerah lah. Apakah ada administrasi, kayak orang dilarang ini loh. Enggak, kalau Atau apapun itu. kalau bersanksi, kalau benar mau ini pemahaman saya ya, nanti kan bisa diberitakan sama Haris. Kalau untuk mempidanakan itu tentang berkaitan Pidana sih. dengan vaksin, enggak, katakanlah dulu kita mematuhi itu bukan undang-undang karantina harusnya. Betul. Itu harusnya undang-undang wabah penyakit menular itu yang jelas-jelas anunya tuh apabila orang yang menghalang-halangi pencegahan dan pengobatan penyakit Menghambat, wabah penyakit menular, dia dikenakan 1 tahun pakai atau denda 1 juta. Jadi bukan karantina, kalau mau seperti itu. Kalau mau pidana pakai pasal apa? Kan yang diributkan kan pasal yang berapa nih? Pasal 93. 93. Di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, kalau misalnya begini nih, program PSBB, policy PSBB. Terus kita berempat nih keluar, kita buka warung, kita ajak nongkrong, ya kan, rame segala macam. Dan itu mengakibatkan situasi memburuk. Ya itu karantina. Nah, terus ada syarat limitatif tadi yang sejak awal saya sebutkan, saya baca ini ya. Itu mengakibatkan penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan, dan beberapa lagi yang lain. Jadi limitatif. Dan kalau kita menghalangi program perluasan wabah tersebut. Nah sekarang kalau vaksin perlu diuji dia apakah masuk di dalam upaya yang tadi limitatif atau tidak, yang berakibat yang limitatif atau tidak. Nah itu harus diuji. Gak ada yang berani menyatakan. Dilala tiba-tiba berdebat dari Wamenkumham. Tadi saya kebetulan ketemu dia. Saya tanya juga, terus dia bilang gini, enggak sebetulnya saya cuma menjelaskan. Bukan maksudnya untuk itu, tapi ya saya nggak tahu. Tapi saya juga mengkritisi poin tersebut. Nah balik ke soal poin bisa dipidana atau tidak, menurut saya yang harusnya dipidana, bukan cuma bisa, tapi harus dipidana jika vaksinnya dibeli tapi tidak efektif. Ini pemerintah yang beli. Ini yang beli. Pemerintah yang beli gitu. Dibalik. Udah gitu gini nih, yang beli kan cuma satu, pemerintah. Siapa yang mewakili pemerintah kalau belinya salah, jadi kan nggak makan banyak tempat di penjara. Ini dong, Bung Arya bersama Caca. Itu satu. Yang kedua begini nih Om Arya nih. Yang kedua, misalnya ada yang menjual belikan. Atau ada yang mempraktekkan diskriminasi. Lu orang miskin, jangan banyak tanya, lu gua kasih yang ini aja Pakai nih. ini aja deh, ya. Giliran nanti Panglima TNI, Kapolri yang baru apalagi, ya kan, Menteri dikasih yang bagus, lapis emas, dibawa pakai 7 dayang misalnya. Nah, itu diskriminasi. Nah itu Kalau diskriminasi sepakat lah. Kalau itu ini harus dipidana. Tunggu, ini poinnya kan dibilang katanya Enggak. tidak diterapkan, nggak ada Enggak sanksi lah. loh artinya katanya. Enggak. Kecuali yang kayak Perda Jakarta itu kan ada ya Perda ya Jakarta bikin Iya, Perda. bikin, Nah, iya. tapi begini Itu Om dia Arya. denda sampai Kalau 5 juta. misalnya daerah, Perda yang daerah bikin, juga nggak bisa nyelonong sendiri mempidanakan orang, nggak Pidana bisa. enggak lah. Nggak bisa jadi Sanksi ini. administratif untuk Perda kemarin itu kita sampai nggak tahu denda juga. 5 juta rupiah. Kayak saya kasih contoh nih, di Bali itu kemarin sempat kejadian itu malah desa mendenda orang kalau nggak pakai Masker. masker. Ya, ada. Nah, gitu. Itu sanksi administratif. Ah itu dia. Iya. Administratif. Kalau di KUHP kan bahasanya gini nih, ada pelanggaran, ada kejahatan. Nah kalau yang pelanggaran, hukumannya ada batasnya, bentuknya dibatasi. Nah menolak vaksin menurut saya, satu, menghukum itu, pidana itu menurut saya bukan hal yang tepat. Iya, sepakat lah. Bukan hal yang tepat. Tadi Dan bocoran secara- ketemu Pak Wamen, jadi pernyataannya maksudnya apa sebenarnya? Saya sih ngomong apa gimana? saya dia nggak tahu nih, saya coba berbaik sangka sama dia. Dia merasa bahwa dia cuma menjelaskan itu ke seminarnya IDI apa Iya, di IDI. Bapak juga Di kantor ada. IDI. Bapak lah yang menjelaskan, jangan saya. Jadi itu seminar, jadi bukan ngomongin soal vaksin ini.
Membahas mengenai, jangan-jangan dia membahas tentang undang-undang karantina. Iya, dia kutip pasal itu. Dia kutip Oke, pasal jadi itu. satu poin sudah clear ya, Ya, tidak ya, ada ya. penerapan sanksi pidana. Sampai itu hari ini penting nggak tuh. ada regulasi. Nggak ada. Nah, kalau sudah memang Dan jelas nggak tidak boleh ada, dan nggak boleh juga vaksin dipaksakan orang nolak di pidana tuh nggak boleh, nggak bisa. sesuai juga dengan himbauan Karena WHO kan syarat- tidak boleh dipaksakan harusnya. Cara momentumnya, caranya, dan substansi vaksinnya juga harus dibuka. Kalau misalnya caranya salah datang, itu yang justru harus kita minta pertanggungjawaban ke negara. Kalau barangnya, vaksinnya juga tidak memenuhi standar, itu juga kita bisa minta. Itu yang tadi kita bahas di 2 sesi sebelumnya. Nah, ini sebetulnya kewajiban yang di negara. Yang kalau negara tidak laksanakan kewajibannya, negara harus bertanggung jawab. Jadi nanti misalnya Siap nggak negara bertanggung jawab kalau ada apa-apa, Bang Waduh, Bang Arya? pastilah. Tapi nanti Iya. kita jawab. Jeda dulu sejenak. 2 sisi akan kembali saat lagi. BUMN. Kita lanjutkan kembali 2 sisi. Nah ini Bang, tadi yang menggantung Ya. nih. Berani siap kan negara menjamin ini tanggung jawab kalau misalnya tadi Bung Haris menanyakan kalau ada apa-apa harus tanggung jawab. setiap nanti. kebijakan dari pemerintah pasti dipertanggungjawabkan oleh negara. Itu udah standar lah. Saya rasa nggak perlu Pertanyakan, ya. Sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya kita mencegah corona ini, kita rame-rame vaksin. Nanti saya misalnya diundang sekali lagi di 2 sisi misalnya. Sekarang udah vaksin belum ya? Oke. Nanti saya udah divaksin, Bung Haris belum divaksin. Kami akan beda keren nanti. Asik. Jauh saya lebih keren daripada Yang dia. divaksin lebih keren. Lebih keren. Iya, iya. Pasti saya lebih dipuja orang daripada Haris. Jadi daripada dia kasihan terpinggirkan gitu, bagus ikut vaksin juga sama gua gitu. Jadi Itu kalau vaksin yang ujungnya keren, itu bukan uji klinis, tapi uji klinis. jadi kembali lagi ini juga tadi mengenai efikasi dan sebagai tambahan gitu ya. Saya suka memberikan walaupun saya bukan orang ahli kesehatan ya. Cuma saya seperti suka main game gitu. Main game itu kan ada namanya nyawa Anda 65% gitu. Nah, Oh, ini artinya analoginya sederhana nih, bisa diterima. nyawa Anda 65%. Yang main game suka gitu tuh. Anak PUBG nih dia. Karena PUBG, kita kan suka main game. Jadi kita punya pertahanan 65%. Ada shieldnya Ada ya, shieldnya dengan 65%. divaksin minimal ada pertahanannya. Tapi masih mungkin kena 35%. Artinya itu yang membuat kita selalu harus ini. Kalaupun nanti kita kena kena corona, mungkin nanti akibatnya ringan. Nah, itu yang berbahaya. Ringan, kita rasa biasa saja, ternyata kita corona. Nah, yang berbahaya kita nggak pakai masker. Kemudian kita ketemu orang, kita jadi OTG. Nah, ini yang harus kita jaga terus. Makanya kita tetap sepakat bahwa ini setelah divaksin pun tetaplah harus mau 3M atau 5M lebih lengkap, itu harus dilakukan juga kepada orang-orang yang sudah divaksin. Bukan berarti dari vaksin langsung bebas lepas, Bukan jangan. berarti habis Iya, vaksin terus sehubungan party dengan gitu ya. Iya. Jadi kalau Pak 3T itu paling kurang 2T itu tadi saya nyambung itu saja. Bahwa testing and tracing itu kudu wajib itu fardu. Fardu Bagi ain setiap gitu orang, jatuhnya. fardu. Iya. Jadi apa yang saya ingin hadapkan sama Bung Arya ini adalah bisa tidak? Harusnya bisa, yaitu untuk rapid antigen ya, rapid antibody Udah, lupakan lah. sudah ada itu, jangan Malah, bercerita itu lupakan, lagi. lupakan. Rapid antigen dan PCR test itu juga ada yang rapid loh. Ya. Kita punya sebenarnya perangkatnya itu yang dilakukan oleh TBC dulu. Ya. Itu Gene expert. Gene expert. Ya. Nah, jadi ini yang saya minta tuh biar publik juga dengar bahwa ini bisa ditekan semurah mungkin. Oke. Ini wajib. Kita terhalang di situ. Yang bikin mahal apa, Pak? Nah, coba. Nggak usah mengungkapkannya lah. Nanti biarlah Tapi saya rasa di-create Pak, saja. Enggak, dengan teman-teman UGM yang bikin Ginos itu kan, iya. Ya, yang baru itu. yang baru yang sangat murah itu juga, saya rasa itu jadi katanya cukup tinggi juga. Efektif Saya nggak ya tahu lah, untuk ini bisa teman-teman Itu lah yang kan, tahu. itu kan belum begini loh. Nah ini perkara trust. Ya. Nanti akan dijelaskan sama Ketua Umum. Perkara trust itu kan belum Teruji. bukan belum teruji. Ya kan udah dipakai oleh HTA itu udah. Tetapi persoalan trust penggunaan. Sekarang yang udah nyata saja. Ya, ya. Rapid antigen dengan PCR itu domain pemerintah 100% menekan semurah mungkin. Akibatnya apa? Sehingganya sampai ke pelosok bisa didapat dan spacing waktu bisa diatur. Oke. Kenapa di Bandara Minangkabau itu bisa cuma tidak boleh dulu dari 3 bulan yang lalu tidak lebih dari 80 menit bisa. Bisa tuh ya. Pak Ahmad, terakhir Pak Ahmad, Nah apa nih itu yang marut, Ya. itu nitip kita, betul nggak enggak? PCR itu. untuk yang di luar sana yang masih ragu-ragu nih Pak Ahmad untuk divaksin? Ya, jadi sekali lagi vaksin bukan senjata pamungkas. Ya, jangan sampai ada narasi
kita vaksin karena amburadul kita di 5M dan 3T. Itu bukan jawaban. Yang tetap harus dilakukan adalah 5M dan 3T itu wajib hukumnya. Nah, vaksin itu pelengkap. Jadi contohnya begini, kalau kita punya ban bocor, robek, itu vaksin itu cuma kayak plester biasa. Itu pasti akan bocor lagi. Tapi harus ditambah dengan kuat dengan 5M dan 3T. Nanti kalau ada serpian-serpian, nah itu dilibas. Gitu. Jadi istilahnya gini, kalau kita mau melandaikan kurva supaya kita segera selesai ini angkanya, itu kita tutup dengan 5M dan 3T, supaya tetap landai, kita tutup dengan vaksin. Nah, jadi konteks vaksin itu di situ, gitu ya. Karena apa? Karena ini kita berhadapan dengan OTG masalahnya. Ada orang-orang yang tadi Bapak katakan betul itu. Maka itu tidak heran ya. Itulah alasannya mengapa setelah vaksin tetap wajib 5M dan 3T untuk menunjang. Gitu. Itu. Jadi mengalokasikan kesiapsiagaan nakes, support ke mereka tidak hanya dalam vaksin, menyediakan rumah sakit, alatnya ditambah itu tetap penting juga kan? Oh iya. Dan ini sebetulnya lebih penting lagi. Gini, saya jangan sampai kita ini kejebak pada kampanye dukung vaksin atau tolak vaksin, tapi harusnya jadi kayak vaksin ini satu-satunya cara dan solusi gitu. Nah, tapi tambahan juga dengan vaksin ini, maka kita juga akan menurunkan resiko. Karena kan kita tahu vaksin ini kan jadi ringan, paling tidak rumah sakit kita jadi tidak lagi terbebani besar. Jadi ini akan ada penurunan, kalau menurut efikasi itu adalah 35% penurunan lah paling enggak. Jadi bisa menurunkan 65%, sorry. 65% risiko. Jadi paling tidak rumah sakit kita tidak sampai full yang akhirnya bisa membuat banyak kematian. Nah, makanya ini vaksin ini dibutuhkan supaya mengurangi itu juga. Mengurangi tingkat kematian tinggi. Dengan cara seperti itu. Walaupun bukan solusi. Bukan solusi, final, tapi ya? kita tadi kan solusi jelas. 5M tambah 2T. Terakhir, Bang Haris sudah mau divaksin setelah kita ngobrol ini? Udah, kok nggak keren dia, kasihan. Udah mau? Masih mikir-mikir. Enggak, kan jatah saya dapat vaksin juga nanti mudah-mudahan setelah vaksinnya juga makin meyakinkan. Oke, nunggu vaksin merek lain ya. Karena itu juga masalah tuh. Kenapa hanya satu aja Sinovac sementara Enggak, di sini? ini 5 ada merek. banyak pilihan 5 ya. merek. Oke, masih ragu-ragu ternyata. Tapi benar sekali, intinya adalah memang vaksin ini bukanlah solusi yang bisa menyelesaikan pandemi COVID, bukan juga jalan keluar instan, tapi tetap harus dikembalikan lagi ke kita, ke Anda semua pemirsa di rumah, tetap melakukan 3M, 5M bahkan tadi Dr. Nazar, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas, dan juga 3T dari pemerintahnya, tracing, tracking, dan treatment. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa membuka pemikiran Anda bagaimana menghadapi nanti ketika tiba saatnya Anda harus divaksin atau enggak. Demikian perbincangan kita malam ini di Dua Sisi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum.